silent majority atau masyarakat yang memilih bersikap diam dalam menghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berada di kubu 02, tetapi juga di kubu 01 dan 03. Mereka telah datang ke TPS-TPS memberikan suaranya untuk Pileg dan Pilpres. Namun mereka sama sekali tidak bersuara karena memang tidak memiliki panggung untuk bersuara. Ketika kubu 01 dan 03 memprotes hasil Pilpres, tetapi tidak memprotes hasil Pileg lantaran suara yang diperoleh partainya cukup besar. Sebagian silent majority yang memilih parpol di kubu 01 dan 03 secara diam-diam telah memilih Prabowo Gibran. Fenomena ini terjadi di partai-partai politik pengusung Ganjar Mahfud dan pengusung Anies Muhaimin yang disebut sebagai fenomena split voting. Faktanya, PDIP unggul dari partai-partai peserta pemilu lainnya untuk kategori Pileg, sehingga tetap menempatkan PDIP sebagai partai terbesar dalam perolehan suara. Tetapi dalam kategori Pilpres, Ganjar Mahfud yang mereka usung ternyata kalah telak. Ini berarti bahwa pemilih PDIP tidak serta-merta memilih Ganjar Mahfud sebagai capres-cawapres yang diusung PDIP. Hal yang sama juga dialami oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, pengusung Anies Muhaimin. Aji Alfarabi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia atau LSI, yang didirikan oleh Denny YA, mengungkapkan sebanyak 34,6% pemilih PDIP justru memilih Prabowo Gibran, dan pemilih PKB yang memilih Prabowo Gibran mencapai 41,4%. Dengan kata lain, kemenangan Prabowo Gibran hingga lebih dari 58% dengan jumlah suara pemilih sebesar 96,2 juta, antara lain berasal dari konstituen PDIP dan PKB. Kenyataan ini dengan kalkulasi yang sangat sederhana pun seharusnya membuat para elit PDIP dan PKB sadar bahwa paslon yang mereka usung tidak laku dijual, bahkan kepada konstituen mereka sendiri. Namun para elit kedua partai politik ini menutup mata terhadap fakta-fakta yang ada dan memilih untuk berstandar ganda, mengakui hasil Pileg yang menguntungkan mereka, tetapi tidak mengakui hasil Pilpres hanya lantaran capres-cawapres mereka kalah. Padahal pemungutan suara untuk Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan dengan prinsip bebas, rahasia, jujur, dan adil. Para pemilih Prabowo Gibran yang jumlahnya mencapai 96,2 juta pemilih, baik yang berasal dari para konstituen partai-partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, maupun yang berasal dari konstituen PDIP dan PKB, adalah silent majority yang memilih untuk bersikap diam menyaksikan tingkah pola para elit politik kubu 01 dan 03 yang bersikeras ingin mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tetapi sebagian silent majority ini akhirnya bersuara melalui sosial media saat para kader PDIP yang entah diperintahkan atau inisiatif sendiri beramai-ramai membuat postingan di media sosial Instagram. Dalam postingan tersebut, secara seragam mereka menyatakan berada di belakang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah mengajukan permohonan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Pembuat postingan itu diantaranya adalah diva terkenal Indonesia, Krisdayanti, yang memiliki puluhan juta penggemar. Namun apa kata netizen yang mengomentari postingan tersebut? Ada yang berkomentar, saya termasuk 16% PDIP, tapi saya mengakui kemenangan Prabowo. Jangan maksa banget kalau sudah kalah. Komentar lainnya, maaf Mbak Kade, Ibu Mega mengatasnamakan rakyat Indonesia yang mana? Saya yang termasuk di 58% tanpa bayaran maupun paksaan memilih 02. Dan masih banyak komentar lainnya yang rata-rata berisi protes atas postingan Krisdayanti di akun Instagramnya. Postingan senada yang mendukung amicus curiae-nya Megawati juga dilakukan artis Tina Toon yang mendapat reaksi keras dari para netizen. Ada yang mengaku sebagai penggemar Tina Toon, namun setelah membuat postingan ini, ia menyatakan akan unfollow IG-nya Tina. Ada juga yang berkomentar, kalau PDIP menang pada nggak berisik, kenapa tak legowo saja terima kekalahan? Cuma dapat 16% aja berisiknya minta ampun. Nasib yang sama juga dialami Putra Nababan, mantan news anchor dan pemimpin redaksi RCTI yang kemudian hijrah ke Metro TV dan menjadi caleg PDIP itu, membuat postingan serupa di akun Instagram miliknya. Komentar netizen lebih ganas lagi. Ada yang berkomentar, salahmu sendiri intervensi presiden melulu. Yo ditinggal, semut diinjak saja digigit, apalagi Pak Jokowi yang pendukungnya lebih banyak dari PDIP. Dan masih banyak komentar-komentar lainnya yang lebih kejam.
Langkah Krisdayanti, Tinatun, dan Putra Nababan bisa disebut sebagai langkah blunder. Para artis dan publik figur ini bisa kehilangan penggemar hanya karena membela panutannya, Megawati Soekarno Putri, yang lebih mengedepankan emosi pribadi ketimbang kepentingan bangsa secara keseluruhan. Para elit PDIP semestinya sadar bahwa mereka telah diprotes oleh silent majority, termasuk silent majority yang sebenarnya merupakan para pendukung PDIP. Rakyat pada umumnya sudah muak dengan tingkah laku para elit PDIP yang telah membuat kekisruhan politik berkepanjangan. Prabowo Gibran, Men of Our Time.